Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih Pak Ketuanya? Tolong disiapkan dulu Pak Ketua. Pak Denny. Ya, ayo teman-teman. Sebelum memulai pelajaran pagi ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, saya sekedar mengingatkan, sebelumnya kita sudah masuk ke materi ikatan konfigurasi elektron. Nah, di sini untuk yang sekarang kita akan memasuki materi ikatan kimia. Jadi ada hubungan antara konfigurasi dan ikatan kimia. Pada pembelajaran kali ini, tujuan yang akan kita capai, jadi diharapkan siswa semua, anak-anak, setelah pembelajaran ini kita akan mengetahui pertama, menganalisis kecenderungan atom-atom untuk mencapai kestabilan. Yang kedua, menerapkan struktur Lewis dalam ikatan kimia. Yang ketiga, menjelaskan proses terbentuknya ikatan ion. Mendiskusikan permasalahan yang ada dalam LKPD. Kalau tidak mengerti, bisa meminta bantuan sama guru. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, tujuan pembelajaran kita di sini ini ada di sini. Jadi mungkin Anda semua di lingkungannya ada, ini kan tentang ikatan kimia. Nah, di lingkungannya mungkin ada juga ikatan-ikatan di dalam kehidupannya sehari-hari. Mungkin ada yang tahu? Misalnya di rumah tangga, ada ikatan nggak di rumah tangga tuh? Ada, Bu. Ikatan apa, Pri? Dan pernikahan, Bu. Ya, ikatan pernikahan. Begitu juga dengan unsur-unsur, kan banyak tuh unsurnya yang ada di sistem periodik. Nah, unsur-unsur itu juga kalau dia pada umumnya tidak berada dalam bentuk unsur itu sendiri, jadi dia berikatan sama unsur lain. Jadi di sini ada gambar, coba dilihat ya, di LKPD-nya ada gambar. Nah, di sini ada gambar. Sudah terlihat semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Gambar apa nih yang terlihat sama anak-anak nih? Ada H2O, Bu. Ada garam dapur. H2O, kita sebut apa tuh sehari-harinya? Air. Air. Suka minum air nggak? Suka. Ya, Bu. Ya. Apalagi? Gas neon. Neon, Bu. Nah, neon. Nah, di sini dari semua gambar ini yang berikatan yang mana nih? Klorin. Air. Klorin. Air sama NaCl, Bu. Ya. Yang tidak berikatan? Gas neon, Bu. Gas neon. Di sini kita bisa lihat gambarnya ya. Neon ini ada gambarnya yang biru-biru. Ini dia sendiri. Itu tandanya dia tidak berikatan. Terus yang kuning ini dia berikatan sama-sama kuning kan? Molekulnya sama kuning, berarti dia sama-sama fluorin F2. Terus di sini air H2O. Nah, yang dua ini, yang putih-putih ini H-nya, yang merah ini O. Terus di sini NaCl, garam. Ini juga biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Di sini yang ada Na, ada Cl-nya berikatan. Ini lebih banyak dia ya. Nah, kenapa dari sini nanti ini kan Anda melihat semua nih, kenapa ini ada yang berikatan, kenapa yang tidak. Nah, ini nanti dibahas di LKPD-nya ya. Ya, tadi kan udah sama-sama kita lihat videonya.
video tentang ada gas neon, terus ada gas fluor. Nah, di sini silakan Ananda diskusikan berdasarkan video dan gambar tadi, hal-hal apa yang menarik dari tayangan video. Dituliskan di sini, masalahnya apa, dituliskan di dalam ini ya. Terus di bawahnya kan ada diskusikan hal-hal berikut. Mengapa gas mulia seperti neon tidak perlu bergabung dengan unsur lain, sedangkan fluorin perlu bergabung dengan unsur lain. Yang kedua, bagaimana cara unsur-unsur untuk mencapai kestabilannya. Nah, ya silakan Ananda semua diskusikan per kelompok. Nah, dari sini kan dari tabel ini ada yang termasuk dengan di unsur-unsur ini ada yang gas mulia, ada yang bukan. Nah, di sini Ananda lihat apa perbedaannya dari struktur Lewisnya bisa terlihat apakah dia masih perlu berikatan dengan unsur lain apa tidak. Di sini kan ada nih. Nah, nanti setelah mengisi tabel ini ada pertanyaan-pertanyaan di bawah, silakan diisi. Bisa mengisinya memakai referensi, boleh dari buku, boleh juga dari internet. Nah, jadi gimana nih? Ada yang sudah bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya? Ananda Irat, gimana Irat? Ya, Bu. Sudah bisa dijawab di LKPD-nya Irat, kelompoknya? Sudah, Bu. Oh ya. Jadi kenapa yang tadi dari gambar tadi, kenapa ada neon yang tidak berikatan, fluornya berikatan? Sudah dijawab semua nih. Baiklah, dari kelompok saya, kenapa neon itu tidak mau berikatan? Karena neon merupakan gas mulia yang sudah stabil. Kenapa dia stabil? Karena dia memenuhi aturan oktet. Tadi terlihat di video, elektron valensi neon itu 8. Jadi dia tidak mau lagi berikatan dengan yang lain. Berbeda dengan fluorin, Bu. Kalau fluorin dia belum stabil seperti neon. Jadi dia stabil dengan cara berikatan dengan sesama fluorin. Itu dari kelompok kami, Bu. Ya. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain? Kelompoknya Ananda Sri Hastuti. Mana, Bu? Nah, yang pertanyaan kedua mungkin dari kelompok Sri bisa menjawabnya. Nah, unsur untuk mencapai kestabilan yang nomor 2, Bu ya? Ya. Unsur untuk mencapai kestabilan, dia harus berikatan membentuk elektron valensi seperti unsur gas mulia, Bu. Ya. Jadi sama seperti tadi saya kaitkan dikit ya sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau tadi supaya stabil seperti orang tua kita kan ada ikatan pernikahan. Nah, jadi sebelum ada ikatan pernikahan masih jomblo itu dia belum stabil. Nah, supaya stabil dia supaya tidak ada lagi berikatan sama yang lain, maka dia akan melaksanakan ikatan pernikahan. Setelah menikah, maka stabil, nggak cari-cari yang lain lagi kan. Nah, jadi ikatan kimia itu ada beberapa macam. Nah, di sini nanti kita akan membahas sesuai dengan tujuan kita tadi. Kita akan membahas tentang ikatan ion. Nah, di sini ada juga tabel. Silakan Ananda isi semua. Nah, di sini ada saya contohkan Li di sini konfigurasinya berapa, elektron valensinya, terus apakah dia melepas atau menerima elektron. Nah, di sini ada lambang ionnya. Nah, kenapa di sini plus? Nah, coba Ananda semua diskusikan lagi ya.
Sudah selesai Ananda? Udah, Bu. Ya, Bu. Nah, kalau sudah isi tabelnya, silakan dijawab, didiskusikan pertanyaan yang pertama. Coba Pak kelompok pertama, coba dibaca dulu soal pertanyaan yang pertama apa kelompok pertama? Nur, kelompok Nur. Ya, Bu. Iya, Bu Maria. Ya, coba pertanyaan yang pertama dibaca kelompoknya dari Bu Nur. Ya, berdasarkan tabel di atas, mengapa litium melepas satu elektron sehingga membentuk ion Li positif. Nah, jadi di hasil diskusi kami, Bu, mengenai Li ini, di dalam tabel Li itu konfigurasi nomor atomnya 3. Nah, kalau dikaitkan dengan konfigurasi gas mulia, berarti dia yang lebih dekat dengan neon, Bu. Ini kenapa ada plusnya? Karena dia elektron valensinya ada 1, berarti melepas 1 elektron, Bu. Ionnya ion positif. Ya, benar. Ini ya, ini sudah setelah ini dijawab juga yang pertanyaan kedua ya, diskusikan. Nah ini di sini ada ikatan ion antara Na dan Cl. Coba Ananda perhatikan di sini. Nah di sini berapa Na-nya sesuai dengan konfigurasi elektronnya 281. Coba dilihat ya. Nah, di sini nanti ada perbedaan sebelum dan sesudah ini. Nah, coba Ananda semua diskusikan lagi. Berdasarkan gambar di atas, bagaimana cara Na mencapai kestabilan. Nah, tadi belum stabil, supaya stabil bagaimana caranya. Terus, bagaimana cara atom Na dan Cl bisa stabil. Nah, silakan kerjakan ya. Ya, Bu. Kesimpulannya gimana? Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara atom yang antara kation dan anion melalui ikatan elektrostatik. Ya. Kayak ekspektasi. Kation itu bersumber dari logam, sedangkan anion bersumber dari non-logam. Ya. Terima kasih ya Pak Ananda Deni. Nah, saya rasa sudah paham semua dengan ikatan kimia, terutama juga ikatan ion. Nah, untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi ikatan kovalen. Ya, baik itu kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, di sini saya ada jurnal refleksi. Ini saya bagikan ya. Tolong diisi semua. Jadi di sini apa yang menjadi kendala sama pelajaran kita ini, apa yang sudah paham, tolong ditulis di sini ya, di jurnalnya ya. Ya, silakan ditulis dulu. Sudah, Ananda? Ya, Bu. Ya. Tolong dikumpulkan ya. Nah, saya rasa untuk pertemuan kita kali ini, saya cukupkan sampai di sini. Akhir kata kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah.